fireflies burning bright just to vanish in the dark. I've held hope in my two hands. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang gimana cara buat ngeblok iklan-iklan di website. Sebenarnya ini cuma ini sih pakai add-on ini AdBlockers ini tuh ada buat Chrome, buat Firefox, buat Opera, buat Android pun juga ada. Jadi kalau pakai AdBlockers ini iklan-iklan yang diblok tuh yang iklan yang biasa kalau kita browsing suka ada pop out-nya kan, terus juga banner-banner iklan animasi. Nah ini tuh ngebuat ngeblok iklan-iklan itu. Kita coba aja ya. Nih, misalnya coba kita disable dulu. Akibat Titus terus menyanyi di dalam pesawat. Ini udah lama sih kita ya. Jadi kalau misalnya pakai add-on ini tuh biasanya kita kalau di YouTube gitu ya, kalau misalnya mau buka akses video biasa dia kadang-kadang muncul advertisement, tapi kalau misalnya kita pakai ini tuh advertisementnya tuh bakal nggak ada. Sama kayak di Facebook juga, dia tuh nggak cuman iklan-iklan kan, kadang kalau di Facebook di samping-sampingnya ada kayak sponsor gitu-gitu ya, tapi kalau kita pakai benar itu. ya kalau kita pakai ini tuh enggak. Terus ini tuh add-on itu free gitu, jadi terus gampang banget lagi buat di install. Tinggal kita ke Google Web Store, udah itu cari AdBlock Plus, terus tinggal add to Chrome, dia tanya konfirmasi, udah terus langsung ke install. Nanti dia bakal ada kayak yang tadi dia bakal ada di kanan atas. Ya, kalau kita akses Yahoo juga ada iklan animasinya ya di sebelah kanan, tapi kalau kita terus langsung kita enable aja, terus refresh. Coba ini kita refresh. Dan kalau kita pakai add-on ini kan juga kita jadi menghemat bandwidth kan, jadi kadang-kadang iklan-iklan itu kan jadi buat kita lama buat browsing, tapi kalau kita pakai ini kan mempercepat. Yang tadi ya iklannya ada, tapi gara-gara kita udah pakai jadinya iklannya nggak ada. Terus tapi kadang kalau kita pakai ini tuh masih ada beberapa iklan yang kayak cuma iklan statis gitu, dia nggak ngeblok. Iklan yang kayak berupa teks cuma gambar itu nggak ngeblok, jadi kita harus manual masukin filternya sendiri. Misalnya ya yang kayak gini tuh dia nggak keblok biarpun kita udah enable. Jadi kita mesti filter manual. Caranya cuma tinggal klik kanan terus blok elemen, terus kita add, dan jadi hilang. Dan itu evocation. Kenapa kita langsung hilang? Harus ini Pak, jadi dia kalau ada tulisannya dia dia bisa. Jadi tuh dia tuh kalau kita nge-add filter itu harus per domain. Ini kan domainnya beda kan kalau yang tadi kan, jadi nggak bisa. Kalau URL yang kayak bannernya udah hilang, tapi kayak tadi kan jenisnya tuh beda, jadi harus masukin filternya sendiri. Terus ini buat optionnya. Kalau di optionnya tuh ada filter list, kan di sini ada fanboy AdBlock list. Jadi filter subscription-nya tuh jadi kayak dia website terus dia punya database iklan-iklan apa aja yang dia blok gitu kan. Setiap negara masih beda kan ya iklan-iklannya.
Ini contohnya, ini dia ngeblok yang blogs and advertising on English website gitu. Ini salah satu contohnya. Dan dia juga nyediain banyak website dari mana-mana lagi yang kita bisa add gitu. Terus kalau kita punya listnya sendiri juga bisa ditambahin. Ini add your own filter yang tadi kita udah add secara manual, dia bakal balik ke sini. Dia bakal tulis di sini. White list domains itu kita bisa masukin yang iklan-iklan apa yang kita tetap mau ada. Kalau untuk generalnya cuman kita mau taruh icon blog itu ada di mana. Ya, itu mengenai adblocknya. Sekarang saya akan membahas tentang software yang namanya Battery Care. Battery Care ini sebenarnya cuma kayak reminder buat kita kapan sih kita harus kalibrasi, kapan sih dan juga mengetahui daya tahan baterai kita. Apa itu kalibrasi baterai? Kenapa baterai kalibrasi? Ya itu jadi kan pasti kalau kita udah pakai baterai lama, daya tahannya kan nggak akan seperti semula kita pakai kan waktu dia masih baru, jadi pasti dia menurun. Nah terus kalau pakai baterai kali ini, jadi ini ya icon baterai care-nya. Terus dia bakal muncul di bawahnya. Di sini bakal ada basic information-nya yang kayak current baterai capacity sekarang tinggal berapa, terus waktunya tinggal berapa. Nah terus yang kelebihan dari software ini tuh dia punya detail information buat baterainya. Dia bisa tahu modelnya tuh apa. Nah ini kalau kita mau tahu baterai kita tuh sekarang bocor nggak sih, dari desain capacity sama total capacity-nya. Dia seharusnya desain capacity-nya bisa 37.740, tapi sekarang dia total capacity-nya cuma bisa 24.000, itu berarti baterai udah bocor. Apa itu MWH itu? Ini buat per hour ya. Mikro atau meter ya? Ini mikro kan. Terus di sini jadi ada detail information. Terus dari sini kita juga bisa tahu CPU kita, hard disk kita, temperaturnya berapa gitu. Terus kalau di sini nih juga bisa ngingetin baterai kita, ini status kita bisa atur kapan harus ngecas. Dia bisa ngingetin, soalnya kan juga nggak bagus kan kalau misalnya baterai benar-benar dikosongin sampai 0, itu juga bakal buat baterai makin cepat rusak. Terus power plan, sebenarnya kalau power plan ini sama sih kayak yang Windows juga udah sediain, di sini juga ada gitu. Jadi kalau kita lagi nggak ngecas, kita mau power plan kita apa, mau balance, mau high performance, atau mau power saver. Kalau di advance ini dia tuh ngasih informasi gitu, jadi dia kalau dari software ini dia menyarankan setiap kita tuh udah 30 kali cas HP-nya, kita harus ngelakuin kalibrasi supaya jaga baterai itu. Jadi dia di sini jadi pengingat juga, kalau misalnya udah 30 kali cas, berarti kita harus kalibrasi baterainya. Nah, cara kalibrasi baterai ini sih langkah-langkahnya. Gue cuma bisa nol. Jadi pertama itu kita harus kalau udah 30 kali cas ya, kan berarti kita harus lakukan kalibrasi baterainya. Pertama isi baterai sampai full, terus tapi tetap dalam keadaan tetap dicolok, biarin selama 2 jam. Nah setelah itu kita ke kontrol
panel, habis itu ke power settingnya, ke power option. Udah itu dari yang power plan yang kita mau pilih, change plan setting. Udah gitu change advanced power setting ke bagian baterainya. Terus critical baterai sini kita buat sleep, sama critical baterai levelnya kita buat di bawah 3%. Terus kalau udah, berarti kita pakai cabut adaptornya kan, kita pakai laptop itu sampai benar-benar habis, sampai benar-benar sleep. Udah gitu biarin sleep sampai 5 jaman. Udah sampai 5 jam berarti kosongan. Habis itu baru kita colokin lagi, kita isi sampai penuh. Ya kalau misalnya dengan cara kalibrasi ini ya bisa lah supaya kita menjaga supaya baterai kita tuh nggak cepat bocor. Ya, itu sih sekian dari presentasi saya.